Women on Fire dari Surabaya yang mengajak kita boleh bersama-sama bergabung. Maaf, saya belum sempat tanya kepada pimpinan Women on Fire, kenapa memberi nama yang sangat-sangat luar biasa? Kira-kira ada yang berani nggak memberi tema untuk laki-laki Men on Fire kira-kira? Ke depan Nah, tapi waktu saya ada ya Men on Fire. Ke depan kalau kita sudah berkembang ganti Warrior on Fire aja Pak, jadi laki perempuan Pak. Oh Warrior, ya. Oke, ya. Tuan Papa itu pemberani. Oke, baik. Nah, yang kita mau pelajari soal fire, soal api itu, saudara. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan luar biasa Tuhan bicara tentang api. Nah, di Facebook saya dan di Instagram saya beri judul yang menjadi pelayan api untuk Tuhan. Wah, kok bisa begitu? Siapa yang nayangkan Alkitab nanti ini? Di Zoom ada tidak? Ada Pak, ada. Ada ya? Hadir. Nah, hadir. Oke. Coba bukakan Ibrani 1 ayat yang ke-7. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Bisa nggak berapa terjemahan sekaligus? Kan ada Alkitab yang berapa terjemahan gitu ya, supaya lebih enak kita melihatnya. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, mau cari dulu ya Alkitab yang beberapa terjemahan. Ya, sekaligus. Nggak ada, baik, saya akan bacakan ini. Oh, itu ada komen. Riki. Oke, saya tanya dulu kepada host, apakah anak saya Riki boleh ikut masuk untuk nayangkan Alkitab yang beberapa terjemahan sekaligus? Bisa. Namanya siapa, Pak? Riki Gunawan ya. Tolong Pak Riki dijadikan co-host ya. Iya, terima kasih. Karena firman ini luar biasa. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Udah, kita lihat. Tolong ditayangkan Ibrani 1 ayat yang ke-7. Mana belum? Oke, saya baca dulu dalam terjemahan baru. Ibrani 1 ayat 7. Begini firman Tuhan. Bentar ya, sambil menunggu. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, saya tunggu terjemahan yang lain. Ya, Riki. Ibrani 1 ayat 7. Nah, saudara bayangkan, pelayan-pelayannya itu seperti nyala api. Malaikat-malaikatnya menjadi badai. Wih, itu keren sekali. Nah, ini ada yang kirim, bagus. FAYH. Tuhan berbicara mengenai malaikat-malaikatnya sebagai pesuruh yang cepat, laksana angin, dan sebagai pelayan yang berupa api yang menyala. Nah, itu terjemahan FAYH. Wih, itu luar biasa, saudara. Kalau kita menemukan fakta ini dalam hidup kita. Nah, api. Oke. Lagi sekali saya belum sempat tanya kepada Ibu Teresia, kenapa itu memberi nama Woman on Fire, apinya. Kalau kita mendengar kata api, maka kita harus mikir dua hal tentang api itu. Ya, saya ulangi. Kalau kita mendengar kata api, maka kita harus memikirkan dua hal tentang api itu sendiri. Api lilin, api kompor, api unggun, betul enggak? Terus api korek. Ya, nah itu api yang berguna, berfaedah untuk kita. Tapi api yang sama, kalau menyala di tempat yang salah dan membakar yang tidak seharusnya dibakar oleh nyala api itu, kita bisa tahu betapa dahsyat akibat kerusakannya. Betul tidak? Tapi kalau api yang pertama menyala di tempat yang tepat untuk kebaikan kepentingan umat manusia,
Wah, api itu berguna luar biasa. Contoh saja, kita punya banyak bahan makanan. Kita punya banyak bahan kue. Sudahlah yang mewah-mewah, yang mahal-mahal kita beli. Kalau nggak ada api untuk memasaknya, untuk mengovennya, untuk merebusnya, maka semua bahan yang mahal-mahal itu tidak akan ada gunanya. Oke, maaf karena saya orang Jawa juga. Ini ada anak saya yang kirim bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa. Dene tumrap para malaikat, panjenengane ngandika, kang ndadekake para malaikat dadi angin, sarta para abdine dadi geni, kang ngalat-ngalat menjadi api yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Maafkan saya. Kalau pelayan-pelayannya Tuhan jadikan seperti api yang menyala, yang menjilat, yang membakar. Saya percaya dua macam api itu bisa terjadi dalam hidup kami atau kita para pelayan Tuhan. Jangan tersinggung dulu. Pernah ketemu enggak ada orang yang menyebut diri hamba Tuhan? Entah dia seorang penyanyi, pemuji Tuhan, seorang pemusik, guru sekolah minggu, seorang hamba Tuhan, pengkhotbah, aktivis gereja, diaken, majelis, penginjil. Ya, ada tidak yang dalam hidupnya entah sengaja atau tidak menjadi api yang membakar dan melukai orang. Maaf. Pernah ketemu bukan untuk hal itu? Nah, saudara, jadi walaupun hamba Tuhan yang tetap adalah pelayan Tuhan yang seperti api yang menyala. Kita harus mikir kita jadi api yang untuk apa? Sama-sama apinya. Tergantung kita menyalakannya ada di mana. Oh, terima kasih Ricky. Saya akan baca beberapa terjemahan yang lain. Sekarang AYT. Tentang para malaikat, Tuhan berkata, Ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Terjemahan lama. Maka akan hal segala malaikat itu demikian katanya. Ia menjadikan segala malaikatnya angin dan pesuruhnya nyala api. PIS. Mengenai malaikat-malaikat, Tuhan berkata begini. Tuhan membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. MELT. Dan kepada para malaikat, memang dia berkata, siapakah yang menjadikan para malaikatnya sebagai roh dan para pelayannya sebagai kobaran api. Nah, sampai di sini, mari kita mulai memutuskan dan menentukan. Saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan mau menjadi api yang nomor berapa? Yang pertama, itu api yang berguna untuk kehidupan kita. Masak air, masak nasi, betul enggak? Lalu untuk masak apa saja, ya ada listrik juga. Tapi ini bicara soal api logika sebelum ada alat-alat yang dari listrik itu. Bayangkan kalau enggak ada api, kita enggak bisa buat apa-apa. Power, tenaga, itu perlu api. Ingat, dulu sebelum ada kereta api yang lokomotifnya listrik, masih ingat ya, pakai batu bara, pakai kayu. Saya masih ingat waktu masih kecil, kalau naik kereta, itu pasti ada persediaan. Ya balok-balok potongan kayu besar-besar yang di lokomotifnya itu, lalu ada yang masukkan api itu supaya kereta itu bisa jalan. Nah, itulah kekuatan, itulah tenaga yang luar biasa. Roh Kudus itu digambarkan salah satu bentuknya adalah api. Itu yang mendorong kita untuk tetap semangat karena ada api yang menyala. Tapi ingat, api yang sama bisa berubah jadi pembunuh, membakar, rumah terbakar, gedung terbakar, hutan terbakar. Masih ingat ya? Nah, dari mana kalau kita ini pelayan Tuhan yang seperti api yang menyala,
Dari mana api itu keluar? Yakobus pasal 3. Dikatakan lidah kita, maaf, lidah kita itu seperti api. Ricky, tolong Papa carikan ayatnya, Yakobus 3 ayat berapa? Bahwa kalau api korek itu bisa membakar hutan. Apalagi dari lidah kita. Yakobus 3 ya, Rick, coba carikan itu. Nah, pelayan-pelayan Tuhan yang ada api di mulutnya. Oh ya, saya baca dulu Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat. Demikian juga lidah adalah bagian yang kecil dari tubuh. Tetapi lidah dapat menyombongkan hal-hal besar. Lihatlah betapa luasnya hutan yang terbakar oleh api yang begitu kecil. Terjemahan lama. Demikian juga lidah. Suatu anggota yang kecil, tetapi sangatlah yang membesarkan dirinya. Tengoklah berapa besarnya hutan dibakar oleh api yang kecil. BIS, begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar-besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Yang terakhir MBLT. Demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil. Namun lidah ini membuat hal-hal yang besar. Lihatlah api yang kecil. Betapapun lebatnya hutan. Dia bisa mengobarkannya. Mengobarkannya. Betul. Nah, ini ada terjemahan FAYH, saya baca lagi ya. Demikian juga lidah. Adalah sebuah benda yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang dapat ditimbulkannya. Hutan besar dapat terbakar oleh bunga api yang kecil. Itu dia. Terus ada tambahan komen di Facebook. Ya, amin. Kompor yang apinya menyala berkobar, maka lalat tidak akan berani mendekat pada kompor tersebut. Iblis juga tidak akan berani mendekat pada orang-orang yang penuh api Roh Kudus dan firman. Amin. Puji Tuhan untuk hal ini. Nah ini, kalau kita belajar, kita dapat masukan dari banyak saudara kita, makin luas. Nah saudara, maka kesimpulannya, api itu, ini anak saya ngambilin minum. Terima kasih. Ya, ya. Anak saya dengar saya batuk-batuk, dia ngambil minum. Makasih Sam. Ya. Saya ulangi. Dari api yang kecil. Dan firman Tuhan mengatakan, itu dari lidah kita. Ayo kita melihat. Sering enggak? Atau pernah enggak? Kita itu sampai kaget, tersakiti. Ada orang sebetulnya ngomongnya pendek. Kalimatnya pendek. Mungkin cuma berapa huruf, tapi celakit, gitu. Ngerti istilahnya? Ini orang Surabaya bilang celakit begitu. Saudara, maka itu hati-hati dengan mulut kita. Ini anak saya dari Manado komen, betul sekali. Ini loh mulut ini, itu api, saudara, yang bisa melukai orang. Dan ingat, apa yang sudah keluar dari mulut kita. Saya ulangi, apa yang sudah keluar dari mulut kita. Mau pakai cara apapun juga. Saya ulangi, apa yang sudah keluar dari mulut kita. Mau pakai cara apapun juga. Itu enggak bisa kita tarik kembali atau enggak bisa kita padamkan kalau itu api. Renungkan kata-kata itu. Dulu
Saya dapat ilustrasi, ini zaman kuno dulu di Tiongkok. Ada seorang menantu. Aduh, kalau istilah sekarang, mulutnya itu ember. Lah ini mama mertua sudah berkali-kali nasihatin. Tapi menantu perempuan ini tidak bisa diatasi. Nah, ada yang komen, sekarang apinya ganti di jari Pak Daniel. Kalau nulisnya bisa menyakiti orang lain, betul. Ada di jempol ya, apinya itu. Oke. Nah, suatu hari mama mertua ini dapat ide supaya menantu perempuan ini stop, supaya mulutnya enggak ember. Enggak tahu bagaimana mama mertua ini bisa ngumpulin bulu angsa. Ya, mereka punya angsa, angsa dipotong, daging dimasak, bulunya disimpan oleh mama mertua. Si menantu heran, untuk apa ini mertuaku ngumpulin bulu angsa. Besok paginya mertuanya memberi tugas. Tolong kamu ke pasar sekarang, bukan untuk belanja. Bawa sekantong bulu angsa ini. Dia tanya, untuk apa Mas? Sudah nurutnya. Nah, sedapat mungkin setiap helai bulu angsa, setiap lembar bulu ini, kamu taruh di depan satu toko, satu kios, sampai habis. Wih, si menantu ini heran. Ngapain mama mertuaku nyuruh aku naruh bulu angsa ini di setiap toko atau kios? Ya, namanya mantu, dia nurut. Puji Tuhan, ini rekan saya dari Muara Mujan, Kutai Barat, Kalimantan Timur gabung. Ya, Petrus Esther senang sekali. Sudah, baliklah ke rumah. Terus dia bilang, Ma, sudah selesai, sudah kosong kantong ini. Waduh, terima kasih, kamu mantu yang baik. Kagetlah si menantu ini, ternyata ada perintah berikut dari mama mertua. Tolong ya, apa mah? Kamu balik lagi ke semua tempat, ke semua toko yang kamu pernah taruh, yang tadi kamu taruh bulu angsa itu. Terus masukkan kembali ke kantong ini dan bawa pulang. Ayo, kalau saudara menantunya, saudara akan jawab apa dikasih tugas begitu. Kalau saya jadi menantunya bilang, Mama nganggur apa? Suruh nyari lagi bulu angsa. Tapi ini ilustrasi bagus sekali. Begini kata mamanya. Nah, yang keluar dari mulutmu, yang tiap hari mama ingatkan kamu, jangan ngomong begitu. Itu seperti bulu-bulu angsa itu. Kalau kamu sudah keluarkan kata-kata itu, nggak bisa balik lagi. Itu sudah terbang di bawah angin kemana-mana. Kira-kira semua kita setuju nggak dengan ilustrasi ini? Nah, itulah mulut kita. Itulah kata-kata kita. Ingat loh saudara, tidak ada manusia di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah berkata begini. Kalau iya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, catat ini kata Tuhan Yesus, berasal dari setan. Ngeri sekali. Nah, itulah hoax atau hoax itu. Itu dari setan. Tapi anehnya, saudara, kenapa sih masih banyak orang, maaf, sudah bego, goblok, oon lagi, suka nyebarin hoax atau gosip. Stop hari ini. Itu api yang akan membakar. Seperti Yakobus 3 ayat 5 tadi. Maka itu hari ini, kalau Tuhan memutuskan dan Tuhan menetapkan. Saya suka dua kata ini. Saya minum dulu ya. Kalau Tuhan memutuskan dan Tuhan menetapkan, saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan seperti nyala api. Maka hari ini kita harus berhati-hati. Kita akan jadi api yang mana? Api yang berguna untuk kehidupan kita dan umat manusia. Atau api yang akan membakar dan melukai dan membunuh orang. Itu pilihan kita.
Wih, ini luar biasa, saudara. Bapak kita hebat. Berapa kali kita baca di Alkitab, Tuhan itu adalah api itu sendiri. Dan itu betul. Mari kita lihat Maleakhi pasal 4. Ya, Maleakhi pasal 4, mulai ayat 1. Maleakhi 4, mulai ayat 1. Maka itu jangan main-main. Ya, ada yang komen dari Surabaya, betul. Ilustrasi bulu angsa itu jadi mudah dimengerti. Apa yang sudah keluar tidak akan utuh walau dikembalikan lagi. Betul. Ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Maleakhi 4 ayat 1. Menyala seperti perapian. Wih, ngeri. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik habislah menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Takut. Firman Yahweh semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Berarti habis. Sebab lihatlah ayat, hari itu akan datang. Menyala-nyala seperti perapian. Dan semua orang angkuh. Dan semua orang yang melakukan kejahatan akan menjadi sekam. Hari yang akan datang itu akan membakar mereka. Firman Yahweh semesta alam. Tanpa meninggalkan akar maupun dahannya. Karena sesungguhnya hari itu datang bernyala-nyala seperti dapur. Maka segala orang sombong dan segala orang yang berbuat jahat itu akan seperti jerami. Dan hari yang akan datang itu kelak menyalakan mereka, membakar mereka. Demikianlah firman Yahweh saudara sekalian alam. Sehingga baik akar, baik cabang tiada lagi tinggal pada mereka. PS, kata Yahweh yang Maha Kuasa, akan tiba harinya. Semua orang sombong dan jahat dibakar seperti jerami. Oh ampun kami Tuhan. Pada hari itu mereka akan dibakar habis dan tidak ada yang tersisa dari mereka. FIH, waspadalah firman Yahweh semesta alam. Karena akan datang hari penghakiman. Wih, ngeri. Ya, akan datang hari penghakiman yang menyala-nyala seperti dapur api. Orang yang sombong dan yang jahat akan dibakar habis seperti jerami. Mereka semua akan dimusnahkan seperti pohon yang dibakar sampai ke akar-akarnya. Tolong kami Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat ini, bisa lari kemana untuk menyelamatkan diri dari api itu yang adalah Tuhan kita sendiri. Betul tidak? Kita mau sembunyi di mana? Kalau api itu adalah Tuhan sendiri menyala, maka itu jangan sombong. Jangan berbuat jahat. Hiduplah taat kepada kebenaran. Yaitu firman Tuhan sendiri. Ayat 2, masih Maleakhi 4. Maka itu kita harus tahu api apa, yang bagaimana, yang kita harus nyatakan di hadapan Tuhan. Ayat 2, Maleakhi 4. Nah, inilah jaminannya. Inilah garansinya. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami tempat yang nggak bisa terbakar oleh api murka-Mu itu. Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku. Apa sih artinya takut kepada nama Tuhan? Sederhana, tidak berbuat dosa. Itu artinya takut pada Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wih, keren betul terjemahan ini, saudara ya. Firman Tuhan ini. Ya, saya baca dulu FIH. Tetapi bagi kamu yang takut akan nama-Ku, matahari kebenaran akan terbit dengan membawa kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kamu akan keluar dengan bebas sambil melompat-lompat kegirangan seperti anak sapi yang dilepaskan dari kandangnya. AYT. Namun untuk kamu yang takut akan nama-Ku, matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kemudian kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak sapi yang lepas dari kandang. TL.
Terjemahan lama. Akan tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit matahari kebenaran, dan di bawah kepaknya akan ada penyembuhan. Maka kamu akan keluar dan beramai-ramai seperti anak-anak lembu yang tambun. PS. Tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan, akan terbit laksana matahari, dan sinarnya membawa penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak sapi yang baru dikeluarkan dari kandang. Haleluya. Senang bukan? Kalau kita dilepaskan dari kandang, wah berjingkrak-jingkrak. Nah, maka itu pilihannya bagaimana. Tuhan kita adalah api itu yang menyala-nyala. Wih, luar biasa kalau kita hidup dalam ketaatan. Enggak cuma sampai di situ. Maka itu para pelayan. Ingat kata sombong di ayat 1 Malaki 4 tadi. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat. Izinkan saya mengatakan. Pandemi COVID-19 buat saya, kalau kita sudah belajar baca berapa ayat ini. Pandemi COVID-19. Setuju nggak kalau saya katakan ini seperti api yang memurnikan gereja. COVID-19 adalah api yang memurnikan hidup hamba Tuhan. Termasuk pemain musik gereja, pemimpin pujian, WL, singer, pemain tamborin. Kalau saudara ada tamborin di gereja. Pokoknya semua. Ushers. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya ngomong. Maka itu saya bersyukur di satu pihak adanya COVID-19. Gereja dimurnikan. Hidup ibadah kita dimurnikan. Maaf ya saudara. Bukan rahasia lagi sebelum COVID. Anak-anak Tuhan kalau sudah deket-deket hari Minggu. Ya enggak semuanya sih, tapi ada. Sudah sibuk untuk Minggu pakai baju apa. Sepatu yang warna apa. Maaf jangan tersinggung. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang Kristen Sabtu sudah sanggulan dulu di salon, terus tidurnya duduk. Karena besok pagi takut rambutnya remuk. Maaf saya berkata. Karena pagi mau ke gereja. Bahkan saya pernah berkali-kali, ini bukan cuma 2-3 kali. Di gereja. Saya pikir ada pengantin. Karena sebelum gembalanya tiba, saya tiba duluan. Terus ada orang salon. Saya sebutannya apa ya? Tukang make up itu loh. Terus saya tanya pada salah satu diakennya, oh ada yang menikah nanti. Yang jawab, orang salon. Oh enggak Pak, ini kami itu langganan Ibu Gembala. Kan hari ini ada 4 kali ibadah. Nah biasanya setelah 2 kali, maka Ibu Gembala minta retouch. Oh ya keren betul. Ada yang seperti itu loh saudara. Pemain-pemain musik itu biasanya jangan tersinggung. WL singer, usher itu biasanya kalau sudah Jumat sore atau Sabtu sore itu sudah pada kasak kusuk. Kita pakai baju apa? Seragam apa? Yang bagaimana? Maaf ya jangan tersinggung. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah sudah jangan usah ribut. Ini saya ngomong yang ya begitu loh. Maafkan saya. Tapi dengan adanya COVID nggak perlu. Kita bisa ibadahnya pakai daster, kita bisa ibadah pakai kaos singlet karena di depan HP. Yang nonton nggak kita sendiri. Loh betul tidak? Nah di situ COVID-19 memurnikan kita. Bagaimana hati kita dalam beribadah kepada Tuhan. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Apalagi gereja, maafkan saya, maafkan. Karena ada yang tersinggung untuk saya ngomong ini. Itu loh, kalau gereja mewah yang kaya raya, kan ada kamera yang jalan-jalan terus saudara di atas, apa ya namanya itu, macam-macam lah itu saya lupa namanya. Ya, nah saya pikir pertama kali saya tahu alat itu, saya bilang, wih gereja ini hebat bener ya, ada kameranya nyorot jemaat, biasanya yang nangis disorot di close up gitu loh. Ternyata alat itu membuat banyak orang Kristen munafik. Tahu nggak semuanya, nggak semuanya. Tapi ada. Karena suatu saat, saudara, saya lagi ibadah, bukan saya yang khotbah. Nah, terus
Nggak tahu bagaimana, kebetulan saya duduk dekat kamera itu kan ada monitornya. Terus saya tuh ngelirik gitu loh. Nah, ada 2 orang ya duduk berjejer. Yang satu itu serius. Ya, seriusnya benar atau enggak saya juga nggak tahu. Nah, yang samping kirinya main HP. Begitu kamera nyorot ke mereka, ini yang serius itu nggak ngeliat ke sebelah, cuma ngeliat ke kamera terus nyikut gitu loh. Nah, yang disikut ini nggak tahu ada apa. Nah, kan nggak berani ngomong gitu loh. Tapi dari wajahnya saya ngeliat ini reaksi yang serius tadi. Saya cuma gini. Ngerti nggak? Suruh. Nah, akhirnya yang main HP sadar, ikut noleh. Terus dia pura-pura. Maaf, saudara. Oh, ternyata kemunafikan itu dihancurkan oleh nyala api COVID-19. Untuk kita dimurnikan. Para asyir juga kurang kerjaan sekarang karena nggak ada tamu. Nah, seragammu diapakan itu yang bagus-bagus mahal-mahal itu ada di rumah, maaf ya. Maka itu Natal tahun yang lalu. Pertama kali gereja nggak sibuk cari seragam kur, seragam sekolah minggu, seragam wanita, seragam musik. Nggak ada. Maaf ya. Aduh, yang punya toko tekstil minta maaf. Yang penjahit-penjahit saya juga minta maaf kalau ngomong ini. Jadi COVID-19 ini adalah api yang memurnikan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, maafkan saya. Coba saudara dengar 2 kalimat. Di masa COVID-19, api yang memurnikan gereja. Hamba Tuhan yang model mana yang tetap bertahan? Hamba Tuhan yang hidupnya untuk melayani, atau hamba Tuhan yang melayani untuk hidup? Cepat jawab. Yang bertahan dengan api COVID-19 ini, hamba Tuhan yang mana? Betul ya? Hamba Tuhan yang melayani untuk hidup itu yang setengah mati, saudara. Aduh, ampuni kami Tuhan. Maka itu mari kita periksa diri kita. Menara doa nggak boleh. Ada kasus, saudara, September tahun yang lalu di sebuah kota di Jawa Tengah saya kenal. Dan di situ anak saya juga ada dan kena. Ya, karena mereka berdoa di menara doa, di ruangan doa. 19 orang dalam 1 hari positif COVID-19. Dan yang satu meninggal hari besoknya. Wih, ngeri. Waktu saya dengar itu. Karena berdoa di ruang tertutup. Kita lihat ini semua dimurnikan. Sudah nggak ada lagi menara doa. Sudah nggak ada lagi sekolah minggu juga tidak ada. Kenapa? Karena mama papa lah yang harus jadi guru sekolah minggunya anak-anak itu. Jadi nggak boleh serahkan kepada orang lain. Betul nggak? Nah, sekarang kita buka 1 Korintus 3. Ayat yang ke-12. 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Masih api yang menyala. Maka itu kita harus sadar, saudara, bagaimana model pelayanan kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Api yang bagaimana? Makasih Icat untuk komenmu. Papa senang sekali. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Nah, kalau saudara baca nanti mulai ayat 10, saudara akan tahu bahwa hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, pelayan-pelayan Tuhan, yayasan-yayasan Kristen, semua yang bergerak di bidang pelayanan. Saudara, Tuhan menggambarkan seperti orang membangun dengan 5 macam material bangunan. Yang pertama emas. Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah itu bangunan di atasnya kita mau bangun model apa? Bahan pertama emas. Bahan kedua perak. Bahan ketiga batu permata. Oh, lebih dari 5. Bahan keempat kayu. Bahan kelima rumput kering. Bahan keenam jerami. Nah, selama ini kita tidak tahu pelayanan kita itu dibangun dengan material apa, bahan apa. Ayat 13, Riki.
Lihat ini. Jadi penting api itu. Ayat 13. Ya. Kita lihat. Maka itu kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Ayat 13. Ayat 13, Rick. Sekali kelak. Oh, ini yang paling menakutkan buat saya sebagai hamba Tuhan. Sekali kelak. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Yahweh akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. FAYH di Facebook saya akan baca. Akan tiba masanya Kristus memeriksa bahan-bahan yang telah digunakan. Pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. Sehingga semua orang akan melihat mutu pekerjaan itu. Dan apa sebenarnya yang telah dicapai. Nah, ini FAYH. Oke? AYT. Pekerjaan yang dilakukan setiap orang akan jelas. Karena hari itu akan menyatakannya dengan api. Dan api itu sendiri akan menguji bagaimana jenis pekerjaan setiap orang. TL, terjemahan lama. Maka pekerjaan masing-masing itu ketaralah kelak. Karena hari itu akan menerangkan halnya. Sebab dinyatakan itu dengan api. Maka api itu sendiri akan menguji jenis pekerjaan masing-masing itu. Oh, signal macet yang di mana? Oh, Nabire. Tuhan, tolong kami yang di Nabire. Ya, sabar ya Tinus. Ini anak saya di Nabire. Tuhan, tolong kalian. BIS. Pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti. Pada saat Kristus datang kembali. Sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang kelihatan. Api akan menguji dan menentukan mutu dari pekerjaan itu. MLT yang terakhir. Dari tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata. Karena hari itu akan menjelaskannya. Sebab hal itu akan disingkapkan oleh api. Dan bagaimana rupa tiap-tiap pekerjaan itu, api itu akan membuktikan. Saya ngomongnya. Enggak usah nunggu kedatangan Tuhan Yesus. COVID-19 sudah jadi api buat gereja. COVID-19 sudah jadi api buat kami hamba-hamba Tuhan. Mutu bangunan pelayanan yang kami kerjakan hari-hari ini sudah setahun lebih. Api itu membuktikan bagaimana hasil mutu pelayanan kami hamba-hamba Tuhan. Kira-kira saudara setuju nggak saya bilang ini? Tuhan suka kemurnian. Aduh, itu luar biasa. Tuhan suka kemurnian. Sebentar, saya ingin baca juga beberapa komen dari Zoom. Yes, jangan sombong, merasa hebat, aman. Ya, apalagi yang hidup untuk melayani yang akan bertahan. Betul. COVID-19 sebagai api yang memurnikan gereja saat ini. Yes, Pak. Amin. Oh, Tuhan kau luar biasa. Pandemik ini merupakan training bagi kita-kita. Ya, disebut ini dari Belanda nih komen. COVID-19 Academy. Betul. Saudara, mari kita hidup dengan betul di hadapan Tuhan. Bagaimana motivasi kita? Berbahagialah kita kalau kita bisa menjaga hidup kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan lewat kita enggak hangus, enggak hangus. Maka itu hasilnya, saudara. Api yang benar di hidup kita. Saya ulangi, api yang benar yang di hidup kita itu adalah api yang sangat ditakuti oleh setan. Renungkan kalimat ini. Api yang benar dari hidup kita. Karena dari Tuhan api itu sendiri. Maka api yang benar itu akan menakutkan si setan. Karena kalau setan dekat dengan api-api yang kudus ini, mereka akan terbakar. Tapi
api yang digunakan setan. Bedakan. Yang menyala di hidup kita. Justru api itu disukai setan karena berasal dari mereka. Dan api yang membakar kita untuk semangat dan aktif melayani, tapi yang berasal dari setan, maka api itu akan melukai saudara-saudara kita, teman-teman pelayanan kita. Saudara, ini yang penting. Amin. Ini Ibu Ketua Women in Fire menulis api yang benar yang dari Tuhan dalam hidup kita akan menakutkan setan. Betul. Mereka nggak akan berani dekat-dekat. Amin. Dari Belanda, makin kita penuh dengan Roh Kudus, si kunyuk lari pontang-panting. Amin. Api Tuhan adalah api yang memurnikan dan membakar kejahatan. Betul. Jadi siapnya, ada yang komen, siapa ini Ibu tambah. Pandemi menjadi kurikulumnya Tuhan untuk kita hadapi. Setuju. Kita harus lulus ya Pak, lulus dari ujian ini. Betul. Mari kita lihat. 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1. Ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1. Maka itu saudara izinkan api yang benar membakar hidup kita, menyala di hidup kita, maka pemurnian dan kemurnian sedang terjadi. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, cuma sebentar saja kok, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus ayat 7. Nah, ini api yang luar biasa. Ayat 7. Suruh bergembira. Ya. Ayat 7. Maksud semuanya itu. Maksud apa? Ya api itu tadi. Ujian ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang 24 karat, emas yang 100%. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kan senang kalau kita diuji dengan api. Dan hasilnya seperti itu. FAYH. Saya akan baca terjemahan ini. Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji. Sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Tuhan, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat itu, iman saudara tetap kuat. Maka pada hari dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Puji Tuhan. Nah, sekarang masih takut dengan api itu? Rugi. Kalau kita takut dengan api yang untuk menguji kita, untuk memurnikan kita, rugi besar. Maka itu betul bukan? Bahwa COVID-19 itu api yang memurnikan kekristenan kita. COVID-19 adalah api yang membakar sampah-sampah duniawi yang nempel di hidup kita. Saya mau pakai kalimat ini. Duniawi ini nempel, melekat di hidup kita. Maaf, dari kami para pendeta, para pengkhotbah, kami hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit yang ketempelan hal-hal duniawi ini. Maka itu lihat sampai menyedihkannya. Di Instagram, tadinya ada 2 akun, sekarang kok nggak ada yang 1.
gereja palsu, dan satu pastor in style. Nah, yang nggak tahu nggak usah tahu. Yang tahu aja saya beritahu. Nah, menjelang akhir 2020, itu beberapa saudara itu diskusi. Ini pastor in style kok nggak muncul lagi ya di Instagram? Terus saya jawab, ya apa yang mau dipamerkan? Nggak boleh kebaktian rame-rame kok. Jadi barang-barangnya disimpan semua. Maaf, itu yang pastor in style. Tapi yang gereja palsu masih ada. Hampir tiap hari akun gereja palsu itu bisa nemu saja gosip-gosip tentang gereja, tentang hamba Tuhan sedih. Maka itu COVID-19 adalah api yang memurnikan hidup iman kita, hidup pelayanan kita. Lagi sekali. Gereja yang ketempelan duit, kok nggak enak sekali. Gereja yang melekat dengan uang. Gereja yang apa-apa adalah uang. Gereja yang tujuannya adalah bisnis cari uang. COVID-19 mematikan dan membakar semua sampah-sampah itu. Habis nggak ada kolektor. Tapi saudara saya kaget loh. Kan saya punya teman, kenalan banyak. Aduh Tuhan tolong. Ternyata tidak sedikit gembala-gembala yang memang urusannya dengan duit. Nelpon jemaat satu persatu. Walaupun nggak ada ibadah, jangan lupa persembahan tetap dikirim. Bayangkan. Itu masih sopan dikit. Ya nggak sopan. Nagih perpuluhan jemaat. Bahkan ada yang sampai berani ngutuki. Walaupun nggak ada ibadah. Kalau saudara tidak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih, saya sampai kaget. Nah itu yang ketempelan duit itu. Semuanya uang, uang, uang. Yang dipikirin adalah uang. Akhirnya cuma jadi sapi perah. Kasihan. Maka itu kita harus tahu. Kita ini yang mana? Kalau kita siap diuji, kita nggak takut dengan api ujian. Karena itu indah. Betul. Mazmur 104 ayat 4. Kita lihat. Mazmur 104 ayat 4. Terima kasih Bapak. Iya, ini ada yang ngomong Pak Sinuraya. Udah kayak iuran ya Pak? Iya, karena diminta, ditagih oleh kepalanya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang menjadikan angin itu para utusannya. Dan api yang menyala itu para pelayannya. Dijadikannya angin akan pesuruhannya. Dan halilintar yang bernyala pun akan hambanya. Angin kau jadikan utusanmu dan kilat itu pelayanmu. Yang menjadikan malaikat-malaikatnya seperti angin dan pelayan-pelayannya seperti api yang bernyala-nyala. Woi, keren sekali. Bagus, FIH ada, bagus. Mazmur 104 ayat 4. Ya, saya tunggu ya. Nah, bersyukur enggak? Kalau Tuhan menetapkan saudara dan saya adalah pelayan-pelayannya yang berapi. Jangan bilang kereta api, beda lagi itu. Jelas ya? Jadi Tuhan itu luar biasa. Oke. Oh, Holong, terima kasih. Ini anak saya memberikan komen. Api berguna, satu, memberi terang, ya, menunjukkan arah. 2, memurnikan dan membersihkan. 3, sumber energi dan memberi kehangatan. Terima kasih Holong untuk komenmu. Semua kita diberkati. Oke, tunggu. Ini yang the message. Maaf ya, saya akan baca. Karena, ini yang the message. The message atau amplified ini Ricky? Message ya. Yang tadi 1 Petrus 1. Bagus, saya akan baca. I know how great this makes you feel. Memang aku tahu ini membuat kamu tuh surprise begitu ya perasaanmu. Even though you have to put up with every kind of aggravation in the meantime. Jadi nggak enak untuk sementara ini kita dimasukkan put up ya. Pure gold
sebagai emas murni, put in the fire, comes out of it. Dari begitu emas itu keluar dari api, maka emas itu pasti emas murni. Proof pure, sudah dibuktikan murni. Genuine faith, iman yang murni. Put through this suffering, come out proof genuine. Wah, hebat. Jadi api yang memurnikan itu akan keluar yang murni juga. Terima kasih untuk itu. Oke, ini sekarang yang FAYH Mazmur 104. Malaikat-malaikat adalah pesuruh-pesuruhnya. Dan nyala api adalah hambanya. Oh, terima kasih Tuhan. The Message Mazmur 104 ayat 4. You commanded, bentar ya. You commanded winds as messengers. Engkau memerintahkan angin sebagai utusan. Appointed fire and flame as ambassadors. Jadi menyuruh angin, api dan nyala api sebagai duta besarmu. Your ambassadors. Terima kasih untuk itu. Nah, itulah kita. Maka lagi sekali, kalau saudara-saudara, khususnya ibu-ibu di Surabaya, memberi nama kelompok saudara Women in Fire. Tidak salah. Lewat hidup para istri. Dengar ya, lewat hidup para istri. Jadilah api. Maaf. Jangan membakar suami dan anak-anakmu ya. Maaf. Tapi women in fire. Jadilah para istri, para ibu, mama. Itu api yang terus menyala di rumah saudara. Supaya setan kalau mau mampir, mikir-mikir. Karena ada api yang mereka takuti itu. Bisa bayangkan kalau semua istri, semua mama menjadi api yang adalah utusan-utusan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Aduh, luar biasa. Suami aman, anak-anak juga aman. Karena ada api kudus Tuhan yang menyala, menjaga hidup kita. Itulah api. Begitu pula kita hamba-hamba Tuhan. Jangan salah. Api yang keluar dari lidah kita. Biarlah api yang membakar dosa. Biarlah api yang membuat setan gak pernah dekat. Biarlah perkataan kita menjadi api yang membakar semua kejahatan. Jangan terbalik apinya. Betapa indahnya hidup ini dan betapa indahnya dunia. Kalau semua kita menjadi api yang benar. Betul tidak, saudara? Api yang berguna sekali yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, ada yang komen, api memiliki banyak manfaat. Di antara sebagai sumber cahaya, sumber energi, pembersihan hutan, membunuh penyakit. Betul. Ini tadi saya mau baca anak saya komen dari Brisbane. Bentar ya, tadi saya kelewatan. Ada kalimat yang bagus, sepintas saya lihat. Ya, bentar ya, dari Brisbane mana tadi? Yang dari Brisbane. Tunggu. Yang komen banyak sekali. Sampai saya kalau kelewatan dikit sudah hilang. Jauh sekali. Sabar ya. Terima kasih lagi sekali Women in Fire, on Fire yang mengundang saya untuk saya boleh jadi berkat hari ini. Bentar. Ivan, di mana komenmu tadi sudah kejauhan? Tapi ketinggalan ini. Ya. Bentar, mana. Aduh, kok jauh sekali sudah ya. Kelewatan sedikit. Maaf. Mana tadi? Sabar dulu ya, sebentar. Ya. Oh, puji Tuhan, anak saya dari Lahat juga ikut. Ayo kita belajar. Mengenal hati Tuhan lebih jauh lagi. Lebih hebat lagi. Makin dalam lagi. Ya, aduh nggak ketemu ini, Wan. Coba kamu tayangkan lagi, Wan, komenmu. Ya. Nggak ketemu, maaf. Oh, ini dia. Setuju. COVID-19 memurnikan gereja untuk kembali ke jalan yang benar.
dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Ya, ayo mulai hari ini ya, supaya kita serius melakukan kehendak Tuhan ini. Hebat bukan? Kalau dia menetapkan kita sebagai pelayan-pelayannya, tapi yang berapi. Oh, terima kasih, Ricky. Saya tayangkan juga itu. Ivan Kue. Ya, jelas ya. Ayat yang terakhir. Untuk kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengerjakan apa saja yang Tuhan percayakan buat kita. Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama. Ini Tuhan Yesus. Bagaimana hidup Tuhan Yesus? Ya, setelah kebangkitan. Dan dia hadir untuk menemui Yohanes di Pulau Patmos. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ayat 14. Ya. Wahyu 1 ayat yang ke-14 mulai. Ya, Wahyu 1 mulai 14. Kepala dan rambutnya putih. Ini bukan uban ya saudara, bukan uban. Putih itu kemuliaan. Putih metah lagi ya. Putihnya betul-betul putih. Dan matanya bagaikan nyala api. Ayat 15 nyari. Ayat 15. Terus begitu saudara. Hebat sekali. Ayat 15. Oh, FIA. Rambutnya putih seperti bulu domba atau salju. Dan matanya menembus seperti nyala api. Haleluya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Terima kasih Bapak. Sekarang bayangkan. Kalau Tuhan Yesus setelah kebangkitan dan dimuliakan Bapa di surga, naik ke surga. Ternyata Yohanes melihat di dalam kemuliaan yang luar biasa itu, api dari matanya, kakinya pun membara dalam perapian. Nah, kalau itu terjadi di hidup kita, para pelayan Tuhan, saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya gereja Tuhan jadi jawaban dan jadi berkat buat dunia ini. Betul nggak saudara? Maka itu mulai hari ini jangan kita menggunakan api yang salah. Di zaman Perjanjian Lama, anak-anak Harun pernah salah membawa api masuk ke ruangan Maha Kudus. Api yang salah, api yang Tuhan nggak suka. Begitu dibawa, api itu membakar mereka dua. Ngeri sekali. Jadi mulai hari ini bukan cuma women on fire, tapi semua kita, anak-anak Tuhan, ayo kita menjadi api yang menyala, yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk kehidupannya. Tapi api itu sangat ditakuti oleh si iblis. Keren ya? Maka kalau kita seperti itu sudah jadi nyala api, maafkan saya, sudahlah. Jangan ibadah itu seperti wayang potehi. Karena tahu wayang potehi, saudara? Yang pakai, waduh, macam-macam. Saya kadang sampai heran, ngapain sih kamu itu? Kok aneh-aneh begitu? Setan nggak takut dengan jubah-jubah yang mewah-mewah dan mahal-mahal, nggak takut. Nggak usahlah pakai banner, pakai kencorotan minyak, anggur perjamuan, ngapain? Setan nggak takut dengan semua itu. Maupun cara-cara Yahudi nggak usahlah. Sudah pakai biasa saja. Aduh, sayang saya nggak punya duit banyak. Kalau saya punya duit banyak, saya bawa suara semua ke Papua. Di pedalaman Papua itu masih ada. Kalau gereja ibadah yang datang itu, maaf ya telanjang pakai koteka saja. Nggak apa-apa. Tuhan hadir. Jadi mulai hari ini, gunakan api yang benar ini untuk hidup kita, untuk ibadah kita, untuk pelayanan kita.
api yang kudus, api yang benar, api yang dari Tuhan. Itu akan memberkati banyak orang. Dan api itu akan membuat setan ketakutan. Karena setan nggak berani dekat dengan api yang seperti itu. Oh ini sebentar. Ada terjemahan The Passion. Saya belum baca tadi ya. Baik, terima kasih. Ini anak saya dari Kutai Barat yang nayangkan. You make your messengers into winds of the Spirit and all your minister becomes flames of fire. Oke, terima kasih untuk itu. Jadi semua anak Tuhan jadi warrior on fire. Terima kasih Bu Teresa untuk semuanya yang sudah Tuhan kerjakan lewat Women on Fire. Oke, siap jadi api, nyala api sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan yang dinantikan oleh dunia ini dan memberkati banyak orang. Selamat menjadi pelayan yang berapi, yaitu api yang kudus, bukan api yang membakar orang dan melukai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Teresia, hostnya. Pak, bisa minta sesi tanya jawab ya? Oh boleh, silakan. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya jawab bisa chat atau raise hand ya. Kalau raise hand nanti bisa unmute ya bergantian. Apa ada yang mau tanya? Bentar, saya pindahkan posisinya supaya suara yang di HP, yang di Facebook bisa melihat. Sebentar. Ya. Ada? Ayo. Saya yang tanya duluan ya Pak ya. Oh boleh sekali. Ibu ketuanya kok. Bagaimana seseorang bisa terus menjaga kemurnian dan kekudusan ya Pak? Karena kalau kita sok kudus kan juga nggak baik ya Pak ya. Maksudnya kalau kita berbangga dengan kekudusan dan kesucian kita pun kan Tuhan juga tidak berkenan ya Pak. Kayak Pak Daniel itu menghidupi, memiliki sikap hati seperti apa ya Pak? Supaya tetap bisa menjaga kerendahan hati dan kemurnian yang paling murni di hadapan Tuhan itu Pak. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Untuk semua kita ya, dengerin baik-baik. Ibu Teresa tanya, bagaimana supaya hidup kita sebagai murid Yesus, sebagai pelayan tetap murni? Gampang, Bu Lingling atau Bu Teresa, jangan keluar dari api yang murni, yaitu Tuhan kita. Kan dari tadi kita sudah baca, Tuhan itu api. Nah, tadi saya katakan, namanya manusia hidup. Sesekali pasti ada yang nempel, yang kotor di hidup kita. Saya juga pernah mengalami itu. Tapi Bu Teresa bayangkan, begitu kita keluar sebentar, misalnya karena ada urusan ini, urusan itu, sehingga sepertinya kita menjauh dari Tuhan. Ya, ketempelan api, ketempelan kotoran dari dunia. Begitu kita balik ke api yang murni, saya tanya, yang kebakar yang mana? Yang nempel bukan? Nah, itu saudara. Jadi menjaga kemurnian, menjaga itu, yang nempel terus pada api itu. Kitanya nggak akan terbakar. Yang kebakar dosa-dosa kita, itu otomatis. Nah, jadi kalau saya balik, maka kalau ada orang yang sering ketempelan, maaf ini, karena kata ketempelan dan orang Jawa itu namanya kesurupan. Nah, kalau ada di antara kita sering ketempelan macam-macam yang kotor dari dunia, berarti kita sedang menjauh dari api yang murni itu. Jelas? Jelas, Pak. Ya, ayo yang lain. Pak Daniel. Yo, sopo iki bantere? Suarane bantere, sopo iku? Saya Ellen, Pak Daniel, mau tanya. Tadi kan kalau tunggu, Ellen yang mana? Saya belum melihat ya orangnya. Oh, ini saya. Saya tak lihat, saya belum melihat yang mana itu. Ellen. Oh, ini Ellen Yudianto. Iya. Orang kecil, suaranya banter ya. Oke, silakan Ellen. Ini saya mau tanya. Tadi kan kalau kita itu
kan nempel kepada Tuhan, kayak jadi kita itu mesti mau deket gitu kan. Apa sih kayak kalau kita itu bisa tahu dari mana kalau kita itu benar-benar deket itu sama dia, bukan kayak perasaan-perasaannya kita deket gitu loh. Gitu ya. Jangan sampai jadi kayak sok dekat gitu loh, kan juga nggak enak juga gitu. Ya. Terus sama tadi pertanyaan kedua yang tadi itu kan ada api, kalau di gereja itu kan bisa kayak malah menyakiti orang ya. Bagaimana sih supaya caranya kalau kita itu kadang-kadang kalau namanya kita kayak baru memulai sesuatu atau pelayanan kan kita itu berapi-api. Jadi tanpa sadar mungkin pas waktu pelayanan kita juga bisa malah cari panggung dan juga kayak malah nyisih kayak membuat orang itu keluar dari pelayanan gitu loh. Itu gimana ya caranya ya supaya kita itu menghadapi masalah seperti itu? Ya, oke. Yang pertama saya jawab dulu. Tanda bahwa kita ini sedang dekat dan menyatu dengan Tuhan, itu periksa dari kepala kita. Otak ini mikir apa? Mata ini ngelihat apa? Telinga ini dengar apa? Mulut ini keluar apa? Nah, kalau pikiran kita nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, tetap kudus, nggak ada pikiran jahat, pikiran cabul. Terus mata kita hanya ngelihat yang benar, yang baik. Telinga kita nggak mau dengar gosip. Mulut kita jadi api yang benar, bukan api yang menghanguskan. Itu tandanya kita sedang dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bukan sok dekat. Gampang. Lihat dari bangun pagi sampai kita tidur malam, yang ngatur kita, yang ngontrol kita, yang menyetir hidup kita itu siapa? Ada nggak orang dikontrol percabulan, disetir kekhawatiran, dikendalikan kemarahan? Nah, kalau ada orang itu berarti dia sedang jauh dari Tuhan. Nggak mendekat. Oh, terima kasih Ricky. Nah ini loh, Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi itu Bu Ellen, kalau kita betul-betul sudah sedang dengan Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, nggak mungkinlah ada yang lain-lain muncul. Jadi kalau ada yang lain-lain muncul, langsung cepat bertobat. Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sedang jauh daripadamu. Karena pikiran khawatir, pikiran jahat, pikiran cabul, hati iri dan semuanya. Nah itu cepat. Yang kedua, motivasi melayani itu penting. Nah, tadi kalau cari panggung, itu kata saya suka sekali. Di zaman COVID, panggungnya tutup semua. Iya toh? Jadi mau cari panggung di mana? Enggak ada panggung. Nah, motivasi melayani. Nah, orang yang salah motivasi, pasti mulutnya jadi api yang menghanguskan, api yang melukai orang. Karena motivasinya yang salah. Belen dan semua kita, apa sih yang kita cari dalam melayani? Ya memuliakan Tuhan dong. 2, jiwa-jiwa diselamatkan. Ya udah itu saja. Oke, kembali ke Bu Teresia. Oke, apa ada yang lain yang mau bertanya? CRW mungkin mau bertanya itu. Enggak sih. Enggak ada. Di chat ada yang tanya itu. Tuhan pakai api. Nah, itu. Tuhan pakai sebentar. Jadi bisa tolong bacakan ya karena chatku. Oh ini, Tuhan pakai api atau salib untuk menolong anak-anaknya. Ya. Kalau menolong, nggak pakai api, nggak pakai salib, ya pakai kuasa Tuhan. Tapi kalau untuk memurnikan hidup, untuk menyucikan, dia pakai api. Nah, tergantung. Ya, jadi untuk menolong nggak pakai api, tapi pakai kuasanya, pakai mujizatnya. Untuk memurnikan, kita pakai Tuhan pakai api. Ya, yang lain? Ada lagi? Ling atau mau tanya Ling? Shalom Pak Daniel. Nah, ini baru ketemu. Saya Ling Pak. Pak, kita semua ini kan dimurnikan. Ling itu Bu Teresa. Saya salah ngomong, maaf.
Oke, Ya, gimana? Ling dan Teresia berbeda, Pak. Oh, Kalau Bu maaf. Teresia ini ketuanya Women on Fire, Pak. Ini Ling lagi apa yang jalan itu? Hati-hati kesandung loh. Iya Pak, enggak ini lagi di luar karena lagi ada acara keluarga juga, tapi saya sambil dengerin, memberkati sekali khotbahnya. Pak, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan kita ini kan akan dimurnikan terus menerus ya Pak ya, seumur hidup kita ya Pak ya. Sampai seperti Kadang Yesus. Kadang level pertama bisa lolos, kedua lolos, ketiga kadang-kadang saya melihat dari kenyataan, dari apa yang saya lihat dari beberapa hamba Tuhan, kadang kok ada fasenya mereka tuh seperti struggling gitu. Jadi kayak pemurnian yang berikutnya tuh seperti struggling, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak? Kalau menurut Bapak caranya menempel sama Tuhan sampai kalau saat kita struggling, saat dimurnikan dalam level berikutnya, kita tetap bisa lolos gitu loh, Pak, maksudnya. Loh, tadi itu loh 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau kita ini tahu bahwa api itu memurnikan kita dan hasilnya ada 3, dapat pujian, dapat kemuliaan, dapat kehormatan. Ling, itu yang kita kejar. Jadi kita tidak perlu takut, nggak perlu struggle, nggak perlu bergumul. Jadi kalau ada pergumulan berat di hidup kita, jangan kita lari dari api yang memurnikan. Apalagi tadi Ling bilang, pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos. Ya, kalau sudah 3 kali lolos, masuk 4 kali mau gugur kan sayang. Jadi motivasinya dan tujuannya. Setelah saya tahu firman yang saya bagikan ini, saya tuh nggak mau jauh dari api itu. Makin panas ternyata makin indah. Amin.